Halo, balik lagi di Merumput on YouTube edisi kali ini. Kabar pertama di Merumput ke edisi kali ini, Jose Mourinho, pelatih asal Portugal ini ternyata dia tidak lama-lama menganggur karena ia sudah menandatangani kontrak dengan klub Italia AS Roma, dan Jose Mourinho akan menangani AS Roma hingga tahun 2024. Ia pun menggantikan pelatih AS Roma sebelumnya yang juga sama-sama dari Portugal, yaitu Paulo Fonseca. Sementara dari kabar lainnya, Edinson Cavani dan Manchester United akan segera bernegosiasi soal perpanjangan kontrak. Sebelumnya kedua pihak masih ragu untuk membicarakan perpanjangan kontrak, seperti Edinson Cavani yang mendapatkan tawaran kontrak dari Boca Juniors, tetapi keduanya kini sudah setuju untuk bekerja sama lebih lama. Sementara itu dari Bayern Munchen diberitakan bahwa musim depan Bayern Munchen ini akan ditangani oleh seorang pelatih baru, karena pelatih mereka saat ini Hansi Flick sudah menyatakan ia tidak akan bersama Bayern Munchen lagi di musim depan, dan sebagai gantinya Bayern Munchen ini sudah mengontrak pelatih muda masih berusia 33 tahun dari RB Leipzig, yaitu Julian Nagelsmann. Nah, Julian Nagelsmann ini memang merupakan salah satu pelatih berbakat di Eropa, bukan hanya di Jerman tetapi juga beberapa klub dari 3 liga top Eropa menginginkannya. Dan prestasi dari pelatih yang masih berusia 33 tahun tersebut diantaranya membawa klub Hoffenheim menempati peringkat 4 dan lolos ke Liga Champion untuk pertama kalinya pada musim 2016-2017. Kemudian saat melatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann sukses mempertahankan peringkat RB Leipzig di jajaran atas Bundesliga dan mencatatkan rekor sebagai pelatih termuda yang membawa klubnya menang di fase gugur Liga Champions Eropa. Sebagai penggantinya di RB Leipzig telah ditunjuk juga pelatih asal Amerika, yaitu Jesse Marsch, yang sebelumnya menangani Red Bull Salzburg. Setelah mendominasi Liga Italia selama 9 musim, akhirnya Juventus musim ini mau tidak mau harus menyerahkan gelar Serie A Italia kepada Inter Milan. Yes, klub yang dilatih Antonio Conte tersebut memastikan gelar juara Liga Italia setelah pekan lalu menang atas Crotone, dan dalam pertandingan lain peringkat 2 Atalanta ditahan imbang Sassuolo, yang memastikan poin Inter Milan tidak akan terkejar klub manapun meskipun Liga Italia masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Inter Milan mengawali musim ini dari posisi 11, tapi slowly but sure mereka bisa menempel terus peringkat pertama Serie A AC Milan. Hingga pekan ke-21, akhirnya Inter Milan berhasil mengkudeta AC Milan dari peringkat pertama, dan sejak itu tidak pernah turun posisi lagi. Perjalanan Inter Milan merebut kembali gelar juara Liga Italia cukup panjang. Terakhir kali klub ini menjadi juara adalah pada musim 2009-2010 saat ditangani Jose Mourinho. 12 manajer bergantian menangani Inter Milan hingga akhirnya Antonio Conte ditunjuk pada musim 2019-2020 selepas ia menangani Chelsea. Tetapi tahun pertamanya tidak mulus, bahkan diragukan. Kabar penggantian manajer sempat mewarnai Inter Milan kala itu. Antonio Conte secara bertahap membangun skuad Inter Milan, dimulai dengan merekrut beberapa pemain berpengalaman seperti Alexis Sanchez, Nicolo Barella, Ashley Young, dan juga pemain lainnya termasuk Christian Eriksen, hingga musim ini mendatangkan pemain baru seperti Achraf Hakimi. Kekuatan lini depan Inter Milan ini sangat mengandalkan 2 pemain, yaitu Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku. Musim ini keduanya di Liga Italia mencetak total 54 gol. Selain itu juga beberapa faktor lainnya seperti membaiknya penampilan Christian Eriksen ini pun menjadi salah satu kunci keberhasilan Inter Milan. Sedangkan dari Liga Inggris, Manchester City sedikit lagi akan dipastikan menjadi juara Liga Inggris dan hanya butuh 1 kemenangan saja. Tetapi juga cepat atau lambatnya gelar juara dipegang oleh Manchester City ini akan sangat ditentukan oleh hasil peringkat 2, yaitu Manchester United. Jika dalam pertandingan selanjutnya Manchester United imbang, maka Manchester City hanya butuh 1 poin saja untuk memastikan gelar juara. Sedangkan jika Manchester United kalah, maka Manchester City pun sudah dipastikan meraih gelar juara musim ini. Dari Indonesia dikabarkan
Pengusaha asal Malaysia yang juga pemilik klub Malaysia TRW Kelantan, yaitu Nurizam Tukiman, akhirnya menjadi pemilik klub PSPS Riau. Ini semakin memanaskan persaingan Liga 2 ya. Karena Liga 2 ini kita tahu musim ini banyak sekali pemodal-pemodal yang turun menjadi pemilik klub-klub Liga 2, dan di sisi lain banyak sekali pemain-pemain berpengalaman dari Liga 1 yang juga bermain di Liga 2. Ya, ini tentunya kedatangan Nurizam Tukiman akan menambah ketatnya persaingan di Liga 2. Sementara itu klub Liga 2 lainnya Persis Solo yang dimiliki oleh Erick Thohir dan juga Kaisang Pangarep mulai merekrut pemain-pemain berpengalaman seperti dua pemain Persiraja yaitu Miftahul Hamdi dan juga Erianto. Mereka juga merekrut Zikri Akbar dari Persita Tangerang. Sementara Dewa United yang sudah memilih Indomilk Arena sebagai home base kembali merekrut pemain berpengalaman yaitu penjaga gawang Rifki Mokodompit. Sedangkan dari kabar klub Liga 1 Indonesia, Arema merekrut pelatih Eduardo Almeida sebagai pelatih baru mereka di musim ini, dan pelatih asal Portugal ini sebelumnya pernah menangani Semen Padang. Dari Arema juga dikabarkan bahwa saat ini mereka tengah mendekati mantan kiper timnas Brazil usia 23 yaitu Jackson. Sedangkan dari klub Liga 1 lainnya, Persita, mereka sudah resmi menggaet mantan pemain Persib Billy Keraf. Sementara Borneo FC merekrut dua pemain dari Persikabo yaitu Wawan Febrianto dan Rifad Marasabesi. Nah, itu dia kabar-kabar di Merumput on YouTube edisi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel YouTube kita, dan dengarkan siaran radio Suara Perintis 93.1 FM setiap hari dari pagi hingga malam. See you.